agama yang kita anut, dan saya yakin semua agama juga sama, mengajarkan persaudaraan. Sehingga nilai itu yang lebih penting dibanding politik yang kita di elit informasinya cukup lambat dan tidak kita lagi-lagi politik itu saya kira tidak ada musuh yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat pemilih dimanapun berada, kembali kita saksikan podcast KPU Kabupaten Kuningan di pekan ketiga, yang mana pada hari ini, Kamis tanggal 23 Oktober 2025, kita kehadiran seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi sahabat pemilih, khususnya Kabupaten Kuningan. Beliau adalah seorang akademisi yang mana sekarang bertugas sebagai dosen di salah satu universitas swasta Kabupaten Kuningan. Beliau adalah Kang Sopandi, SPDI, MPD, CSE, atau saya biasa memanggil akrabnya Ceng Pandi. Untuk itu, atas kehadirannya, saya ucapkan terima kasih, kami sampaikan terima kasih, suatu kebanggaan bagi kami dapat dihadiri oleh akademisi Kuningan dalam podcast Kabupaten Kuningan. Sebelum kita membahas hal lain, saya kira tidak ada salahnya kalau Ceng Pandi perkenalkan sebagai prolog awal. Demikian, saya persilakan. Yap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemilih dan keluarga besar KPU Kabupaten Kuningan, sebagaimana tadi disampaikan oleh Kang Aan, perkenalkan saya Sopandi atau akrab disapa Ceng Pandi. Kalau dikatakan akademisi, saya kira ini masih belum masuklah Kang Aan levelnya, karena masih pemula, masih banyak belajar, masih banyak mencari jalan barangkali, terutama di dunia kampus, di dunia pendidikan, dan apalagi di per-KPU-an gitu. Jadi ya ini mungkin ke depan akan sedikit sharing saja, sedikit pengalaman, pengamatan atau analisa saya secara pribadi, yang itu mungkin bisa salah dan mungkin juga bisa menjadi bahan pertimbangan. Itu Kang Aan. Baik, terima kasih Ceng Pandi. Alhamdulillah kami di sini terus berupaya untuk menyampaikan hal-hal positif terkait pentingnya memilih, peran penting pemilih. Begitupun juga pasca pemilihan, baik itu pemilu maupun pilkada serentak yang sudah kita lewati pada tahun 2024 silam ya berarti. Pada pekan ini izinkan kami mengangkat tema yaitu merajut bangsa pasca kotak suara. Refleksi pilkada dari polarisasi ke rekonsiliasi 2024. Tentu dengan tema atau judul tersebut kita berharap akan menemukan makna kontribusi sebagai warga negara dan hamba Allah dalam membangun masa depan yang lebih baik setelah momentum demokrasi. Kita saksikan bersama-sama bahwa tujuan dalam membahas ini yaitu adalah bagaimana umat Islam sebagai mayoritas yang memiliki tanggung jawab besar atau istilahnya khairul ummah seharusnya bersikap dan berperilaku pasca kontestasi pemilu pada pilkada. Fokusnya bukan pada siapa yang menang dan kalah,
tetapi pada penguatan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan berbangsa. Seperti kejujuran, berprasangka baik, mendahulukan persatuan, dan terus berpartisipasi aktif dalam membangun kebaikan yang kita sering sebut, yaitu kita harus bersikap amanah, husnudon, uhwah watoniyah, dan juga amar ma'ruf nahi munkar. Bukan hanya di tatanan kehidupan sehari-hari aja. Pasca pemilu pun kita harus menjunjung nilai-nilai tersebut. Seperti itu. Dalam tema ini, sebelum saya berdiskusi atau mengupas lebih lanjut dari polarisasi dan rekonsiliasi, mengubah energi politik yang terkadang memecah belah menjadi energi untuk membangun persatuan. Islam mengajarkan perdamaian dan islah. Berikutnya, memaknai kemenangan dan kekalahan dengan iman. Kemenangan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Kekalahan adalah ujian, kesabaran, dan momentum untuk introspeksi. Atau bisa dikatakan muhasabah. Peran sebagai warga negara yang kritis, konstruktif, tugas umat Islam tidak berakhir setelah mencoblos. Peran sebagai penyambung lidah rakyat melalui kontrol sosial yang santun dan partisipasi dalam mengawal kebijakan. Justru harus dimulai dari itu. Berikutnya, menyikapi perbedaan pilihan dengan bijak, menghindari gibah, fitnah, dan suudzon terhadap pihak yang berbeda pilihan. Kembali kepada prinsip bahwa perbedaan pendapat adalah rahmat selama dalam koridor yang benar. Berikutnya, visi jangka panjang, membangun peradaban. Pemilu adalah satu alat, bukan tujuan. Tujuan utamanya adalah membangun peradaban bangsa yang adil, sejalan, sejahtera, bermartabat, yang sejalan dengan maqasid syariah, menjaga agama, jiwa, akal, dan harta. Itu mungkin sebagai prolog pemantik awalnya gitu. Saya yakin dari setiap pemimpin, baik itu presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, begitupun juga anggota legislatif, mereka akan berusaha untuk menjadi seseorang yang, kalau kata Cek Pandi, istilah kerennya, menjadi orang yang khairunas anfa'uhum linas. Jadi, mereka itu mempunyai tujuan yang sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat kepada sesamanya. Seperti itu. Intinya, kalau terlalu panjang nanti mungkin terlalu memakan waktu, atau mungkin kita lupa pada inti dari diskusi ini. Saya akan lanjut aja kepada pertanyaan pertama. Ceng Pandi, sebagai seorang yang melihat dari kacamata Islam, bagaimana kita seharusnya memulai refleksi pasca pemilu dan pilkada 2024 ini? Apa langkah pertama yang harus dilakukan oleh hati seorang muslim? Ya. Baik, terima kasih. Sebagai langkah awal dari upaya kita sebagai warga negara setelah melewati fase yang cukup dinamis ya, pemilu presiden, DPR, dan bupati atau pilkada kan gitu. Itu pasti kan masih menyisakan gitu ya, menyisakan
kalau yang menang mungkin kebanggaan, kalau yang mungkin pada kontestasi itu gagal atau kalah itu kan mungkin istilahnya penyesalan atau mungkin kegalauan kan gitu. Tapi kan inti dari proses itu bukan menang atau kalah, karena pada prinsipnya momen pemilu atau pilkada ini kan momen istilahnya apa ya? Kalau bahasa ini kan pesta demokrasi, yang di situ mungkin yang lahir harus kebahagiaan. Karena yang lahir harus kebahagiaan, maka jangan sampai larut dalam polarisasi ini kelompok A dan ini kelompok B. Dan karena apa? Karena ketika itu tetap dirawat, bahkan sampai ketemu lagi pemilu berikutnya, saya kira ini akan mencederai harmonisasi atau hubungan yang harmonis antara sesama anak bangsa. Karena itu saya kira langkah awal untuk melangkah lanjut pasca pemilu atau pilkada, ya kita harus mulai kembali menata diri bahwa kemarin adalah aktivitas yang sudah berlalu dan itu menjadi pengalaman berharga bagi yang menang atau berkesempatan dipilih oleh rakyat maupun bagi yang belum mendapat amanah dari rakyat. Yang kedua, tentu juga yang penting dilakukan adalah oleh para pemilih pemula maupun pemilih yang banyak pengalaman di dunia pemilihan. Saya kira saya yakin upaya-upaya polarisasi itu sudah selesai, saya kira. Sehingga hari ini kita sudah melihat perkembangannya, bagaimana antar kelompok itu sudah saling sapa, sudah saling support kan itu. Sehingga antara kelompok satu dan kelompok yang lain, elitnya sebenarnya sudah selesai. Maka itu nggak baik kalau memang di kelompok grassroots atau akar rumput ya tetap masih gontok-gontokan mempersoalkan persoalan masa lalu. Saya kira hari ini kondisinya sudah sedikit membaik. Adapun di media sosial masih muncul framing kelompok-kelompok tertentu, saya kira yaitu dunia lain yang memang di permukaannya nggak sehebat di media sosial. Kira gitu. Itu Kang Aan. Ya, terima kasih. Berarti apapun yang telah kita lewati, kita jadikan sebagai pengalaman berharga yang akan kita laksanakan ke depan. Dari pengalaman-pengalaman itu merupakan momentum-momentum yang saya rasa penting bagi kemajuan bangsa ini. Berikutnya, karena kita berbicara kontestasi politik, seringkali meninggalkan luka dan polarisasi di masyarakat dalam Islam. Apa obat untuk menyembuhkan luka-luka sosial ini dan mengembalikan ukhuwah atau persaudaraan yang sempat retak, yang tentunya kemarin kita saksikan mungkin ada tadi yang saya sampaikan, ada kubu A, kubu B dan kubu C dan sebagainya seperti itu. Ya. Menurut Ceng Pandi seperti apa? Pertama kan yang harus kita sadari bahwa manusia ini memang kan makhluk sosialnya. Ya. Ketika makhluk sosial memang kan kita tidak hidup sendiri dan itu secara alamiah pasti berkelompok. Berkelompoknya seperti apa? Sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan masing-masing yang sama di kelompok tersebut. Dengan perbedaan kelompok dan perbedaan kebutuhan atau kepentingan itu kan sudah otomatis sebagaimana kita alami ke belakang kan ada persinggungan ya. Persinggungan antara kelompok satu dan kelompok yang lain sehingga pada akhirnya diperparah dengan misalkan konflik yang luar biasa. Tapi alhamdulillah kan di kita enggak. Hanya persinggungan sesaat ketika menjelang dan beberapa bulan setelah pilpres atau pemilu atau pilkada, kesininya kan alhamdulillah tidak. Kalaupun memang disinyalir masih ada keresahan atau kegelisahan yang belum terobati, saya kira kita harus kembali kepada kelompok-kelompok tadi yang memang secara alamiah terpisah, terpolarisasi sesuai kepentingan yang sama. Saya kira obat akhirnya adalah
kita tidak bisa menyatukan kelompok itu, karena saya yakin perbedaan keinginan kebutuhan itu berbeda, tapi harus jatuh pada kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam hal berbangsa dan bernegara, misal kelompok A sudah terpenuhi mimpinya atau keinginannya, kelompok B tertunda misalkan. Nah, ini kan kalau berseteru terus tidak akan ada titik temu dan nggak mungkin bisa disatukan dalam satu kelompok yang sama. Tapi itu bisa selesai dengan satu titik temu, yaitu kepentingan bersama. Siapapun yang mendapat amanah dan siapapun yang dipercaya oleh masyarakat, kita kawal bersama-sama supaya kepentingannya murni untuk kesejahteraan warga negara Indonesia. Saya yakin yang belum mendapat amanah dan yang sudah mendapat amanah prinsipnya sama, ingin menjadi yang terbaik, memanfaatkan amanah sebaik-baiknya untuk kepentingan umum, untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Sehingga ketika kepentingan bersama itu menjadi acuan, saya kira siapapun yang memimpin atau siapapun yang mendapat amanah dan yang mendapat amanah itu juga sama mementingkan kepentingan bersama, insya Allah polarisasi yang terbentuk selama pilkada itu akan sedikit mencair dan harmonis. Baik, terima kasih. Jadi intinya kita harus ingat bahwa di balik pemilu dan pilkada yang sudah kita lalui itu, tujuannya adalah membangun kepentingan bersama untuk kebaikan bersama. Betul. Terciptanya pembangunan yang diharapkan oleh seluruh warga masyarakat, utamanya Kabupaten Kuningan. Betul. Oke, baik. Berikutnya, karena kultur masyarakat itu kan beda-beda. Mungkin ada yang mau dikatakan tetap bersikukuh kepada tragedi atau peristiwa lalu, atau yang ada yang mudah move on gitu dan lain sebagainya. Untuk menghadapi hal seperti itu, bagaimana mengajarkan kepada masyarakat untuk memisahkan antara musuh politik dan saudara seiman? Apakah konsep ini relevan dengan tadi yang telah disampaikan oleh Cek Padi, yaitu membangun kepentingan bersama? Ya. Saya kira dalam politik itu kan nggak ada musuh lah ya. Kalau kita perhatikan, apalagi elit di atas sana kan dulu yang dikatakan musuh itu hari ini bersama. Dalam politik itu kan kita sepakat yang ada itu hanya kepentingan kan gitu. Nah, hari ini memang masih adalah kelompok atau bagian kecil yang belum move on dengan dinamika kemarin. Kalau saya di kampus berdiskusi dengan teman-teman mahasiswa, apalagi yang notabene kampus Islam di Al-Ihya, yang dikedepankan memang spirit persaudaraan, ya kan? Persaudaraan dalam Islam itu kan tidak hanya biologis, tetapi yang seiman. Juga bahkan kita hidup di Indonesia, persaudaraan kita itu kan melintasi iman. Ada persaudaraan ya anak karena lahir dari rahim yang sama, yaitu Ibu Pertiwi. Kita bersaudara atas nama bangsa Indonesia. Saya kira ketika dalam hati kecil misalkan masih ada sisa-sisa atau luka gitu ya pasca pemilu kemarin, saya kira lagi-lagi kita kembali kepada asas kehidupan kita bersama, bahkan agama yang kita anut, dan saya yakin semua agama juga sama mengajarkan persaudaraan, sehingga nilai itu yang lebih penting dibanding politik yang insidental. Saya kira kita harus beralih memilih persaudaraan yang lebih utama, itu kan, karena apalagi yang jauh misalkan dari elit, gitu kan, biasanya kan yang ribut itu yang jauh dari elit, yang
fanatik yang terlalu tinggi, yang padahal di atasnya sudah redam, sudah akur, sudah berbarengan, sudah sama-sama satu visi, satu misi untuk kepentingan bersama. Biasanya di elit, informasinya cukup lambat dan tidak menyimak itu. Maka, lagi-lagi politik itu saya kira tidak ada musuh yang abadi, yang ada hanya dan tidak ada kawan yang abadi, yang ada kepentingan. Jadi ketika kepentingannya sudah ketemu dan itu kepentingan bersama, saya kira itu selesai. Yang lebih intim lagi, yang lebih krusial lagi, bagaimana persaudaraan itu harus dibangun di atas segalanya. Itu agama Islam mengajarkan itu, dan saya yakin semua agama juga mengajarkan persaudaraan, sehingga ya itu yang lebih abadi saya kira yang harus dirawat daripada sisa-sisa politik yang ya yang duniawi lah tuh, yang profan gitu, yang enggak, yang hanya di dunia kan gitu. Itu mungkin Kang. Ya, terima kasih Ceng Pandi. Jadi intinya konsep tadi itu kurang relevan ya dengan apa istilah ada musuh politik, ada kawan politik. Yang intinya tanamkan dalam diri kita bahwa kita ini adalah saudara seiman. Saudara seiman, intinya itu aja. Saudara sewarga, Sewarga. Negara, kan. Jadi intinya apa namanya, saudara sebangsa mungkin itu ya. Untuk sebuah kepentingan, yaitu kepentingan membangun bersama. Terima kasih luar biasa Ceng Pandi. Ini memang saya senang sekali dalam podcast ini dihadiri oleh Ceng Pandi. Tentunya banyak inspirasi, banyak ilmu manfaat untuk sahabat pemilih Kabupaten Kuningan. Berikutnya tentunya kita sebagai umat muslim atau warga yang beragama Islam tentu tidak lepas dari ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah, yang mana lahirlah Al-Quran dan hadis. Sebagaimana dalam hadis, kita diperintahkan untuk taat kepada pemimpin selama dalam kebaikan, pasca hasil resmi diumumkan. Apa saja kewajiban umat Islam secara spesifik terhadap para pemimpin yang terpilih. Yang mana saya sempat ingat itu beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Menurut Ceng Pandi seperti apa gitu? Ya. Saya kira kewajiban umat Islam itu kan sebetulnya tidak terikat dengan apa namanya, sebelum atau setelah pemilu. Secara prinsip itu umat Islam sudah terikat dengan kewajiban pribadi dan kewajiban sosial kan gitu. Secara pribadi ya dia harus bisa merefleksikan keimanannya terhadap rukun iman misalkan, atau keyakinan terhadap ajaran yang diterima itu dalam bentuk ritual yang apa namanya, yang ketat, yang kontinu tanpa bolong-bolong lah kan gitu ya. Ketaatan itu sebagai ketaatan pribadi yang kemudian juga melahirkan ketaatan sosial, sehingga efek dari ritual itu bisa berdampak baik terhadap kehidupan atau tatanan masyarakat yang ada di lingkungannya. Karena tidak ada satupun ajaran saya kira yang saya pahami ya, yang tidak ada efeknya. Semua ada efeknya. Dari mulai toharoh sampai dengan haji, itu semua ada efek sosialnya. Sehingga ketaatan pribadi itu harus berdampak kepada ketaatan atau kebaikan sosial gitu. Nah, adapun hubungannya dengan ketaatan bernegara, saya kira sejarah Islam juga kan sudah meriwayatkan banyak peristiwa kan gitu ya. 14 abad atau bahkan 15 abad dari pasca Nabi sampai hari ini, itu kan bentuk ketaatan-ketaatan itu ya merupakan hal yang diniscayakan atau bahkan harus dalam Islam. Bahkan ada hadis yang sering dikutip, terlepas pemimpinnya apa namanya, jolim sekalipun kan gitu kan, ya tetap kita harus taat
bukan berarti taat dalam kedzalimannya, tapi dalam sistem yang memang ada di negara itu kan. Apa namanya, bentuk pembangkangan juga kan ya nggak ada apa namanya, eee, banyak diceritakan sebagai pola yang kurang baik lah gitu ya. Ketika dalam Islam itu ketika ada ketidaksesuaian atau ketika ada ketidaksepakatan, kan Islam sudah mengajarkan cara-cara yang baik, kan itu. Misalkan pemimpinnya keliru, ya bukan harus dibangkang secara otomatis, cuman kan ada istilahnya mengingatkan dengan baik, dengan musyawarah, dengan penyampaian-penyampaian yang caranya pun baik. Karena kita yakini kebaikan yang disampaikan dengan cara yang tidak baik juga kan menghasilkan sesuatu yang nggak baik kan gitu. Maka ketika hari ini misalkan kita dihadapkan dengan pemimpin yang menurut kita keyakinannya berbeda, atau menurut kita kebijakannya keliru, atau menurut kita bahkan pemimpinnya jolim misalkan, ya tetap dalam hal-hal tertentu kita tetap turut dan patuh kepada sistem yang memang ada di negara kita, dan kalaupun harus diingatkan, kita ingatkan dengan cara-cara yang baik lah kan gitu, dengan hikmah, dengan kebijaksanaan. Karena itu Kang Aan. Iya, iya, iya. Berarti intinya apa namanya, kita sebagai muslim tetap berpegang teguh kepada ajaran-ajaran itu di setiap nafas. Entah itu akan menjelang pemilu, setelah pemilu. Tadi disampaikan oleh Ceng Pandi bahwa dalam keadaan apapun kita harus mentaati pemimpin. Karena apa? Tujuannya untuk kepentingan bersama dalam membangun bangsa dan negara ini. Selaras dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa yaitu taatlah kepada pemimpin dalam keadaan apapun. Bahkan lebih lanjutnya lagi ada sebuah hadis yang menyampaikan bahwa lam yaskurinas malam yaskurillah. Jadi barang siapa yang tidak mensyukuri kepada manusia, maka itu dikatakan tidak bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya, Cik Pandi. Jadi intinya kita harus menjadi aktor yang memegang teguh baik itu di pasca ataupun di pra pemilihan. Begitu. Berikutnya konsep husnudon, berprasangka baik, sering diuji pasca pemilu. Sejauh mana prasangka baik ini harus kita terapkan kepada pemerintahan baru? Apakah berarti kita tidak boleh kritis? Ya. Apa ya? Berprasangka baik untuk konteks saat ini kan agak apa ya? Menjadi tantangan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena butuh daya kritis yang sangat tinggi. Misal gini, dengan dunia medsos yang hari ini berkembang pesat, itu kan informasi berseliweran tuh, berbagai info dari kanan kiri, dari depan belakang mungkin bawah atas, masuk kita terima, dan itu kan informasi yang jauh sekalipun bisa langsung kita tangkap pada saat itu juga, bahkan ya nggak menunggu lama gitu, minggu atau bulan. Nah, itu kan informasinya kan ada yang benar, ada yang tidak, kan itu. Bahkan ya kita menyaksikan potongan-potongan video dan lain-lain juga kan, ya itu belum menampilkan makna yang menyeluruh kan. Sehingga di tengah sebaran informasi yang sangat banyak ini, saya kira husnudon menjadi alat utama yang harus dijadikan pagar lah gitu, sebelum masyarakat atau warga negara menyimpulkan sesuatu hal yang diketahui pada saat itu. Apakah tidak membungkam daya kritis? Saya kira husnudon dan kritis kita terhadap pemerintah kan berbeda, kan itu.
informasi yang kita terima salah misalkan, itu kan kita harus tabayun kan gitu, menindaklanjuti informasi tersebut apakah benar atau tidak. Potongan video yang kita terima, yang dilakukan yang menurut persepsi publik itu tindakan yang brutal misalkan, atau tindakan yang keliru, saya kira ya kita harus membiasakan cari sumber utuhnya supaya, eee, informasi yang kita dapat dari video tersebut ya bisa komprehensif kan gitu. Nah, kritis dalam arti kita mengkritisi pemerintah saya kira ya beda, konteksnya dengan suudzon dalam dalam hal informasi yang tadi. Misal tadi ditemukan pemerintah kan juga manusia Kang Aan ya, pengetahuannya juga samalah mungkin Ya, terbatas, kan gitu. Apalagi misalkan kita tahu hari ini ada dalam tekanan-tekanan elit misalkan ya, ya, tekanan-tekanan parpol ya. misal kan. Ya, terima kasih. Jadi intinya kita dihadapkan kepada tantangan, apalagi sekarang era digitalisasi, AI sudah merebak di mana-mana, sudah menjadi tren saat ini. Jadi Betul, intinya betul, kita untuk menerapkan konsep husnudon itu adalah kita harus berhati-hati dalam mengelola dunia informasi, digital, betul, betul, terutama informasi yang mhm, kita terima, karena mungkin ada saja saat ini masyarakat yang menelan mentah-mentah informasi-informasi, bahkan belakangan ini konten yang dibuat presiden saja dikatakan AI, mmm, dan mhm, konten AI dikatakan konten asli. Nah itu jadi intinya kita harus betul-betul uh, bijak mhm, dalam menerima informasi, apalagi melalui dunia digital. Oke, uh, lanjutnya yaitu kita berbicara tentang peran aktif umat Islam pasca pemilu mhm, dalam pendidikan pemilih lanjutan. mhm, Di KPU ini pasca pemilu bukan berarti kita tinggal diam. mhm, mhm, Kita terus menyuarakan bagaimana pentingnya peran masyarakat mhm, dalam mewujudkan impian eh, yang diharapkan secara berkesinambungan, yaitu kita terus menggelorakan apa namanya pendidikan pemilih berkelanjutan. mhm, Pemilu memang sudah selesai, tapi partisipasi publik tidak boleh berhenti. ya, Itu alasan kami. ya, Apa saja bentuk partisipasi konstruktif yang diajarkan Islam untuk mengawal pemerintah ke depan. mmm, Misalnya menyampaikan aspirasi, mengawasi kebijakan, dan lain-lain. ya, Kira-kira menurut Ceng Pandi seperti apa? oke. Eee kita kan, dengan beberapa pemilu ini kan sempat simis ya, dengan apa namanya, dinamika nasional yang sudah bergeser ke apa namanya, kemewahan kan itu. Bahkan belakangan kan yang tampak flexing itu kan, yang menampilkan kemewahan yang berlebihan itu kan, ya mendapat, apa namanya, tanggapan atau bahkan respon yang cukup mengkhawatirkan juga kan di Indonesia kan gitu. Bahkan ya sempat juga kan pesimisme masyarakat itu, distrust masyarakat terhadap pemerintah itu kan, juga menurun. Sehingga ketika ada momen pilkada atau pemilu kan orang-orang apatis, yang golput juga kian bertambah kan gitu. Saya kira, eee, pola pemilihan langsung ini kan sebetulnya sangat-sangat manusiawi, menghargai siapapun tanpa dibedakan kelasnya. Suara saya sebagai guru atau dosen, misalkan dengan suara anggota DPR, dengan suara petani kan sama, suaranya satu. Di situ kan ada kesetaraan, ada apa namanya, penyamaan hak-hak manusia yang sama kan, itu tidak dibeda-bedakan berdasar kelas atau kekayaan. Saya kira demokrasi ini menjadi yang terbaik kan gitu dari yang terburuk, di mana hak-hak manusia dimanfaatkan atau dihargai kan gitu. Nah, karena itu ke depan walaupun memang ada sisi pesimistis kan gitu ya, melihat tingkah laku atau perilaku para pejabat
sebelumnya yang tadi saya katakan cenderung glamor dan berlebih-lebihan, hari ini kan mulai kembali pulih. Tampilnya sosok-sosok politisi yang eh, kelihatannya kan itu ya, kelihatannya kebijakan-kebijakannya kan mulai pro rakyat kan itu, mulai melawan elit-elit tertentu kan itu. Sehingga saya kira itu mulai membangkitkan semangat baru bagi warga negara untuk kembali percaya gitu terhadap pemerintahan kan gitu. Nah, sebagai umat Islam saya kira tadi apa namanya, pasca pemilu itu kan terbentuk polarisasi kelompok-kelompok yang beda kepentingan dan berbeda apa namanya, pikiran, sehingga bersih tegang lah, bahkan tidak jarang berakhir konflik kan gitu. Langkah berikutnya yang kita harus bangun adalah eh, rekonsiliasi. Nah, rekonsiliasi ini ya kita harus kawal bersama-sama oleh individu, oleh kelompok, dan oleh institusi pemerintah. Tiga elemen ini saya kira penting supaya trust publik itu semakin baik gitu. Secara individu kita ya apa namanya tadi tingkatkan eh, pengetahuan kita, tingkatkan daya kritis kita sehingga apa yang kita terima, apa yang kita lihat itu tidak serta-merta menjadi kesimpulan yang juga kita ikut terbakar lah kalau terbakar oleh emosi yang lain. Sehingga kita tetap ada dalam kewarasan kan gitu. Tetap ada dalam kendali yang baik. Secara kelompok juga ya saya yakin semua masyarakat itu kan punya komunitasnya masing-masing. Dan itu saya kira harus 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 ada komitmen bersama. Secara individu harus sama-sama mengawal sehat, akal pikiran yang jernih, bijaksana. Secara komunitas, kelompok pun harus punya komitmen untuk sama-sama mewujudkan visi bersama tadi. Dan yang ketiga, secara institusi, pemerintah ataupun lembaga yang apa namanya mengelola amanah publik ya harus melahirkan kebijakan-kebijakan atau apa namanya langkah-langkah strategis yang kepentingannya bukan untuk kepentingan segelintir orang. Kalaupun itu sangat sangat tidak bisa dihapuskan, setidaknya diminimalisir sehingga keuntungan yang didapatnya itu lebih besar diterima oleh masyarakat atau warga negara Indonesia. Kira itu Bang Aan. Baik, terima kasih. Jadi pada dasarnya rekonsiliasi lah yang harus kita ciptakan. Betul. Dan juga untuk membangun kepercayaan atau trust masyarakat ke depan, yaitu adalah bagaimana sikap atau perilaku dari para elit dan pejabat saat ini tentunya ya. Dan kalau saat ini para pemimpin-pemimpin kita mampu memberikan kepercayaan, apalagi berlebih kepada masyarakat, maka partisipasi ke depan itu sangat mungkin akan lebih meningkat dari saat ini ya begitu. Meskipun ke depan bangsa ini menerapkan kewajiban dalam memilih seperti halnya yang diterapkan di Asia, itu ada di Singapura, di Thailand, di Amerika juga ada di Argentina, Brazil, dan diantaranya Australia juga di tetangga kita. Itu kalau sikap pemimpinnya tidak memberikan kepercayaan, seperti apapun mekanismenya, itu tidak berpengaruh kepada partisipasi itu ya Ceng ya. Seperti itu. Jadi terus berikutnya mungkin ini yang terakhir, karena kita tadi sudah banyak membahas dari awal sampai hampir menjelang akhir. Dari proses demokrasi 2024 ini, pelajaran berharga apa yang harus kita catat untuk pendidikan politik umat Islam ke depannya? Apa yang perlu diperbaiki? Begitupun juga peran keluarga, masjid, dan lembaga pendidikan dalam menanamkan budaya politik yang sehat, beradab, dan sesuai dengan nilai Islam kepada generasi muda. Juga
nasihat apa yang ingin disampaikan untuk seluruh elemen bangsa, khususnya umat Islam, agar kita bisa benar-benar bersatu kembali dan fokus membangun Indonesia pasca pemilu dan pilkada 2024 ini? Ya, eh, saya merasa pengalaman berharga dari momen panjang 2024 inilah ya, pemilu Ya, pilkada. Itu kan lagi-lagi diakibatkan oleh tsunami informasi. Betapa cepat dan banyaknya informasi yang kita terima, sehingga tidak jarang ada kelompok yang gara-gara itu terjerat eh, hukum kan gitu. Nah, dari itu kita bisa belajar bahwa lagi-lagi penentu arah kebijakan langkah ke depan itu kan individu masing-masing. Saya kira pengalaman kemarin, sebaran informasi yang begitu banyak dan bahkan tidak jarang yang terjerumus kepada kriminal atau tindakan melanggar hukum, saya kira itu harus kita minimalisir dengan cara ya kita harus semakin apa ya, semakin meningkatkan rasa ingin tahu lah kan gitu. Sehingga ketika ada informasi yang masuk ke kita itu eh, sesuai atau tidak sesuai dengan pikiran kita, saya kira jangan mudah di share atau disebarluaskan ke pihak lain. Kita harus disaring dulu, harus tadi dicek sumbernya dari mana dulu, sehingga apa yang kita lakukan itu tidak apa namanya, ya ada dalam kendali kesadaran kita lah kan gitu. Nah, ini kan juga nggak mudah kan gitu Kang Aan untuk menerapkan posisi itu, sehingga butuh bantuan apa namanya eh, kelompok atau elit-elit lain lah di dunia pendidikan atau di dunia organisasi masyarakat untuk sama-sama membangun kesadaran itu bahwa hari ini apa yang kita terima itu belum tentu kebenarannya, bisa jadi benar karena editan atau bisa jadi benar karena buatan AI yang tadi katakan Mang Aan kan gitu ya. Mang Aan yang hari ini saya juga nggak tahu asli atau tidak kan misalkan gitu. Eh, yang dipoto juga nggak tahu asli atau tidak. Sangat tipis lah bedanya yang ya. asli dan yang tidak kalau di dunia medsos hari ini. Makanya yang diperkuat hari ini oleh secara individu maupun secara kelembagaan di dunia pendidikan organisasi masyarakat, saya kira eh, apa ya, membentengi diri lah dari ketergesa-gesaan untuk menyebarkan informasi dan menahan diri bahwa saya yang tahu duluan gitu. Hari ini kan ketika ada informasi masuk WA grup gitu kan, seolah-olah saya yang paling tahu duluan gitu, padahal kan itu informasi lama dan sudah tersebar ke ribuan nomor HP dan kita mengeserkan ulang. Bahkan tidak jarang ada orang juga yang sudah apa namanya ter apa jerembab dari ke ranah hukum akibat informasi itu. Hari ini saya kira kembalikan lagi sedikit-sedikit kita baca kan itu ya, kita cek ulang apakah benar informasi tersebut atau tidak sehingga apa yang kita sampaikan itu eh, bisa akurat lah gitu. Hingga hari ini memang cocok untuk diam itu mungkin dikatakan emas. Diam tidak menge-share informasi yang salah itu mungkin yang dianggap lebih lebih baik kan gitu. Eh, Selanjutnya juga kita sebagai umat Islam, gitu kan, ya mari bersama-sama lah gitu ya. Saya nggak bisa menasehati Kang Aan karena eh, belum tua. Biasanya kalau nasihat itu lahir dari kalangan sepuh gitu. Saya hanya mengajak bareng-bareng, mari kita apa namanya kawal sistem demokrasi kita, karena saya kira hari ini demokrasi ini ya sangat merepresentasikan hak-hak manusiawi kita. Saya nggak diwakili oleh eh, camat atau oleh Pak Kuwu. Saya punya hak sendiri untuk memilih siapa pemilih kita ke depan. Cuman ya jangan sampai kita memilih itu karena imbalan ataupun money politik lah gitu. Kita bertanggung jawab atas orang yang kita pilih sehingga ketika memimpin juga eh,
kita yakini bahwa orang tersebut akan memberi manfaat yang sebesar-besarnya untuk konstituen atau wilayah yang dipimpinnya, kan gitu. Sehingga untuk ke depan, mari cerdaskan bersama adik-adik kita terutama yang menjelang menjadi pemilih pemula, supaya ketika memilih, betul-betul pilihan pribadi, tidak ada yang mengintervensi. Karena itu juga kan kenapa pemilu itu disebut luber kan ya, rahasia dan kan gitu, nggak bisa diintervensi baik itu oleh bapak ataupun ibunya sekalipun. Kita kawal itu dan mari kita cerdaskan anak-anak didik kita supaya ya dalam memilih siapa yang layak itu punya kemampuan sendiri sehingga pilihannya itu tepat dan ya tidak salah pilihan gitu. Mungkin gitu Kang. Ya. Baik, terima kasih Ceng Pandi atas sharing-sharingnya dalam podcast pekan ini. Jadi apa yang telah disampaikan itu betul-betul sangat berharga, sangat bermanfaat bagi saya secara pribadi dan tentunya bagi masyarakat Kabupaten Kuningan, khususnya umumnya masyarakat dimanapun berada. Di dalam menghadapi hal apapun, pada intinya jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, pahami konteksnya, pelajari isinya, dan tentu cermati apa yang ada di dalamnya. Baik, para sahabat pemilih, demikian bincang-bincang saya dengan Ceng Pandi pada pekan ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan pada pekan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Intinya jangan lelah untuk berjuang, perjuangkan kepentingan bersama untuk pembangunan yang lebih baik lagi. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya Aan Nasruddin, Kadip Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Kuningan, mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.